Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 27 sampai 32. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara dan saudari, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 27 sampai 32. Saudara dan saudari, tema permenungan kita pada hari ini yakni pengampunan, langkah pertama menuju cinta. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus melihat seorang pemungut pajak bernama Lewi duduk di pos bea cukai. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Mari ikuti aku." Lewi meninggalkan semuanya. Dia bangkit dan mengikuti Yesus. Kemudian Lewi memberikan jamuan makan besar untuk Yesus di rumahnya, dan kerumunan besar pemungut pajak dan yang lainnya berada di meja bersama mereka. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mengeluh kepada para murid Yesus dan berkata, "Mengapa kamu makan dan minum dengan pemungut pajak dan orang berdosa?" Lalu Yesus berkata kepada mereka sebagai jawaban, "Mereka yang sehat tidak membutuhkan tabib, tetapi orang yang sakit yang membutuhkan tabib. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi untuk orang berdosa supaya mereka bertobat." Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, dalam permenungan kali ini kita memohon kepada Tuhan agar Tuhan membantu kita agar kita dapat mengampuni orang lain. Ada dua hal yang bisa kita renungkan dalam Injil kali ini. Yang pertama, dokter yang menyembuhkan orang sakit. Jawaban yang luar biasa dari Yesus, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi aku datang untuk memanggil orang berdosa supaya mereka bertobat." Jawaban itu adalah pernyataan yang terbuka untuk semua umat manusia yang membutuhkan penebusan. Dan jawaban itu adalah penegasan yang menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan kita tidak eksklusif. Kristus telah datang untuk semua orang berdosa, dan Dia menyampaikan kepada setiap orang panggilannya untuk bertobat dan diubah oleh kasih karunia-Nya. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa Kristus ingin menjangkau semua orang dan mengampuni semua orang. Dia tidak seperti kita yang sering membeda-bedakan dan menyimpan dendam. Ketika seseorang lebih banyak berbuat dosa, Tuhan melakukan upaya khusus untuk menjangkau orang itu dan menawarkan pengampunan dan anugerah-Nya.
Saudara dan saudari terkasih, sungguh teladan yang harus kita ikuti ketika kita mengalami saat-saat sulit dan dalam berurusan dengan orang lain. Kristus mengajari kita kesabaran. Kristus mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mencintai dan membangun jembatan kapanpun ada kesempatan. Lalu yang kedua, pengampunan hanya bisa berasal dari cinta dan menuju cinta. Injil kali ini mengingatkan kita pada kisah tentang seorang wanita yang kedapatan berzina yang dibawa ke hadapan Yesus. Hukum Musa jelas bahwa perempuan itu mesti dirajam. Namun Yesus tahu bahwa ada sesuatu yang harus diubah agar manusia dapat mencapai surga. Yesus tahu bahwa hanya pengampunan dan cinta untuk semua orang yang akan menyatukan semua orang di surga. Yesus tahu semua manusia telah berdosa, dan karena itu mereka tidak dapat menuduh orang lain tanpa secara tidak langsung menuduh diri mereka sendiri. Itulah mengapa Tuhan Yesus menjawab mereka yang menuduh wanita yang berzina. Barang siapa yang tidak berdosa, silahkan yang pertama kali melemparkan batu kepada wanita itu. Saudara dan saudari terkasih, kita semua adalah orang berdosa. Kita semua perlu diampuni dan saling mengampuni. Kita semua perlu membiarkan cinta memasuki hati kita, sehingga ikatan cintalah yang menyatukan kita. Semoga masa Prapaskah ini menjadi kesempatan rahmat bagi kita untuk mengembangkan cinta dan pengampunan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.